punya informasi dari perkembangan terbaru soal kasus anak anggota DPR nonaktif yang menganiaya korban hingga tewas, Saudara. Polisi mengungkap sakit hati jadi motif Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya hingga tewas. Ronald kini juga terancam pasal pembunuhan dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik Polrestabes Surabaya mengungkap motif anak anggota DPR nonaktif Gregorius Ronald Tanur menganiaya kekasihnya hingga tewas. Polisi menyebut tersangka menganiaya korban karena sakit hati yang berujung cekcok. Saat menganiaya korban, tersangka Ronald juga diduga berada di bawah pengaruh minuman keras. Polisi bakal memeriksa kejiwaan tersangka yang tega menganiaya dan merekam korban yang sudah dalam kondisi sekarat. Tersangka juga bakal menjalani tes urin untuk memastikan mengonsumsi narkoba atau tidak. Sakit hati karena ada cekcok. Ya. Soal apa? Cekcoknya soal apa? Cekcoknya biasa karena yang bersangkutan masih terkontaminasi dengan alkohol. Nantinya soal tes urin dan tes kejiwaan nantinya gimana? Iya, tes kejiwaan dan nanti kami sampaikan. Ya. Tapi sudah dilakukan tes kejiwaan atau belum? Sudah. Hasilnya dan Sudah. Ya. tes urin juga sudah. Tes urin sudah. Psikopat dan Hasil psikologi bisa, nanti kami sampaikan di lain waktu. Sementara kuasa hukum keluarga korban Dini Sera menyebut mendapat intervensi dari keluarga tersangka Ronald. Adik korban bilang didatangi seseorang yang mengaku anggota DPR untuk menyerahkan santunan. Dalam video ini saya sampaikan bahwasanya keluarga menolak segala bentuk pemberian apapun, apakah itu santunan, apakah itu uang tali asi yang sifatnya adalah untuk mengintervensi jalannya proses hukum yang berjalan. Artinya jika ingin memberikan santunan, memberikan tali asi, maka berikanlah tali asi itu tanpa adanya embel-embel perdamaian, pencabutan perkara dan lain sebagainya. Keluarga korban tegas meminta pelaku penganiayaan Gregorius Ronald Tanur dihukum seberat-beratnya. Ya pengennya sih dihukum seberat-beratnya gitu ya, kalau seberat-beratnya. Kita kan nggak bisa, ada kuasa hukum mungkin ya, ada polisi apa gimana kan yang ini yang bebaskan gimana gitu, saya nggak tahu gitu. Ya kayak itu yang kalau saya pengen sih pengen dihukum seberat-beratnya gitu. Nggak pernah cerita dia disiksa atau bagaimana, Bu? Nggak pernah. Nggak pernah, Bu. Nggak pernah siksa apa nggak pernah sama sekali. Usai gelar perkara, penyidik Polrestabes Surabaya akhirnya menjerat tersangka Gregorius Ronald Tanur dengan pasal pembunuhan. Selain pasal pembunuhan, tersangka juga dijerat dengan pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Jurnalis Kompas TV, Via Irmar sudah siap di Surabaya, Jawa Timur dengan laporan terkininya. Via, pasal yang digunakan penyidik berubah setelah gelar perkara. Awalnya pasal penganiayaan, kini jadi pasal pembunuhan. Apa dasarnya, Via? Baik Pak Kalis dan juga saudara, dari hasil proses rekonstruksi dan juga gelar perkara yang sudah dilakukan oleh tim Satreskrim Polrestabes Surabaya beberapa waktu yang lalu, terungkap fakta bahwa tersangka Ronald Tanur ini tidak mengucapkan kalimat awas, kata-kata awas terhadap korban Dini Sera, di mana pada saat itu posisi Dini Sera ini duduk di lantai dengan bersender di sisi kiri mobil milik tersangka dengan kondisi yang lemas. Dan dalam kondisi tersebut, ini tersangka Ronald Tanur mengajak Dini untuk langsung pulang menuju ke apartemen milik tersangka yang berada di kawasan Surabaya Barat dan langsung masuk ke dalam mobil milik tersangka tanpa mengucapkan kata-kata awas, yang dimana kalau kita melihat kondisi tersebut, ini kemungkinan besar ketika tersangka melajukan mobilnya, ini bisa melukai korban yang saat itu posisinya belum masuk mobil dan tengah duduk di lantai dengan bersandar di bagian sisi kiri mobil. Hal itulah yang kemudian mendasari polisi merubah pasal yang disangkakan
terhadap tersangka Ronald Tanur yang sebelumnya yaitu pasal 351 ayat 3 dan juga pasal 359 KUHP tentang penganiayaan berat yang menimbulkan kematian berubah menjadi pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan sebetulnya penetapan pasal pembunuhan ini sudah menjadi diskusi yang cukup panjang. Dimulai dari polisi menerima laporan awal, kemudian juga pemeriksaan saksi, pemeriksaan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi, hingga kemudian juga pemeriksaan saksi ahli, dan yang terakhir adalah rekonstruksi dan juga gelar perkara yang akhirnya polisi memutuskan dengan menggunakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan apa yang ditetapkan oleh polisi dengan merubah pasal ini mendapat apresiasi dari kuasa hukum keluarga korban, yang dimana memang sejak membuat laporan awal ke polisi ini kuasa hukum dari keluarga korban sudah menetapkan atau meminta agar tersangka ini ditetapkan dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan berikut wawancara selengkapnya dengan kuasa hukum keluarga korban. Kuasa hukum menyatakan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Polrestabes Surabaya, bagaimana akhirnya pasal 338 dijadikan menjadi pasal primer, artinya pasal pokok dalam peristiwa yang telah kami laporkan ini. Tentunya ini menjadi perhatian dari kami untuk terus mengawal proses hukum perkara ini agar berjalan dengan maksimal. Dari informasi yang kami terima, Paskalis dan juga saudara, beberapa waktu yang lalu keluarga korban ini menerima ada tawaran dari pihak ketiga terkait sumbangan, namun dari keluarga korban secara tegas menolak dan tidak ingin ada intervensi terhadap proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Sedangkan dari ayah tersangka yaitu Edward Tanur sendiri membantah melakukan intervensi yang tengah berlangsung, intervensi terhadap proses hukum yang saat ini tengah berlangsung dan menimpa anaknya yang saat ini menjadi tersangka penganiayaan terhadap kekasihnya bernama Dini Sera. Pascalis. Via, ini kan setelah kemarin juga ada gelar perkara, polisi bilang akan memeriksa juga kejiwaan dan juga urin dari tersangka. Sudah ada hasilnya? Ya, memang betul tes kejiwaan dan juga urin sudah dilakukan oleh polisi terhadap tersangka Ronald Tanur. Namun hingga saat ini hasilnya seperti apa ini belum disampaikan secara resmi oleh tim Satreskrim Polrestabes Surabaya. Dan tentu saja kami masih menunggu bagaimana hasil dari tes urin dan juga tes kejiwaan yang sudah dilakukan oleh polisi terhadap tersangka Ronald Tanur. Paskalis. Ya, Irmar, terima kasih melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.